Perkenalkan, nama saya Rena Felicia Lumban-Gaul. Saya dari kelas 81 dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perumpamaan harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Suatu hari, seseorang menemukan harta yang terpendam di sebuah ladang. Ketika ia menemukan harta tersebut, ia sangat bersuka cita. Tetapi ia menyadari bahwa ladang tempat harta itu berada bukanlah miliknya. Karena itu, agar tidak menyalahi aturan yang ada, ia kembali ke rumahnya. Ia menjual segala yang dimilikinya, lalu dengan uang itu, ia membeli ladang tersebut. Sehingga di mata hukum ladang dan segala isinya, termasuk harta tersebut menjadi miliknya. Lalu, ada pula seorang pedagang yang dengan sengaja mencari mutiara yang berharga, yang amat indah dan sempurna. Ketika ia menemukan apa yang dicarinya itu, ia rela menjual segala yang menjadi milik kepunyaannya untuk membeli mutiara yang berharga itu. Akhirnya, keinginannya pun tercapai. Apa makna dari kedua perumpamaan tersebut? Kedua perumpamaan tersebut menjelaskan dan mengingatkan kita bahwa yang terpenting dalam hidup ini ialah kerajaan surga. Kerajaan surga yang dimaksud bukanlah kerajaan secara politis seperti yang kita pahami dalam dunia modern saat ini, di mana seorang raja memerintah rakyatnya, tetapi kerajaan surga yang dimaksud ini adalah lebih menunjuk kepada suatu keadaan yang di dalamnya terdapat kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Kerajaan surga hanya dapat kita temukan di dalam diri Yesus Kristus melalui kebenaran sabdanya. Ada orang yang tanpa sengaja menemukan kerajaan surga seperti menemukan harta yang terpendam di ladang. Misalnya, seseorang yang sekedar ingin coba-coba ikut persekutuan, ketika ia menemukan sukacita di dalam persekutuan tersebut, maka orang itu akhirnya rajin ikut persekutuan. Ia rela meluangkan waktunya di tengah segala kesibukan untuk ambil bagian dalam setiap kegiatan persekutuan tersebut. Tetapi, ada juga orang yang dengan sengaja ingin mencari seperti pedagang yang mencari mutiara yang berharga. Misalnya, orang Kristen yang dilingkupi perasaan haus akan kebenaran firman Tuhan. Maka ia dengan sengaja datang dalam persiapan atau pemahaman Alkitab. Ketika mereka menemukan kebenaran firman Tuhan tersebut, mereka menjadi sadar bahwa yang terpenting dalam hidup ini adalah mengetahui dan melakukan kehendak Tuhan. Lalu, mereka menjadi orang-orang yang diliputi perasaan sukacita, sehingga mereka rela menjual harta mereka untuk mendapatkan harta yang lebih berharga, yaitu Yesus Kristus. Harta yang mereka jual bukan lagi berbicara tentang materi, tetapi lebih kepada hati mereka yang dipersembahkan sepenuhnya untuk Tuhan. Waktu mereka yang utama untuk Tuhan, bahkan segala materi yang mereka miliki, tanpa sungkan mereka persembahkan untuk pelayanan Tuhan di dunia. Itulah ciri-ciri dari kehidupan orang yang percaya yang telah menemukan harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Sekian dari renungan saya, terima kasih.